Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita jumpa lagi ya di balik rumah. Kita awali kita bagaimana berdoa supaya kita dapat berdoa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir Rabbi zidna ilma wa zidna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Teman-teman, kita lanjutin kita lanjutkan beda buku obrolan ya. Obrolan dissolving ego gitu ya. Lanjutin sekarang udah masuk ke halaman 58 ya. 59 mungkin di buku teman-teman. Dan sekali lagi itu dibiasain sambil nulis ya kan. Karena jiwa kita itu kalau digambarkan ya, kalau digambarkan tuh dia tidak begini, tidak mutar begini, tapi kita gambar dulu ya. Dia tidak begini gitu. Tapi jiwa itu gimana gambarnya? Bentar ya. Dia modelnya evolusi gitu ya, evolutif. Jadi masalahnya orang itu kadang-kadang sudah tidak memahami evolusi jiwa. Ya karena dia berputar balik lagi ke sini. Katakan siklus per 7 tahun balik lagi. Ini balik lagi, gagal dia naik ke atas karena menghindari hal-hal yang berat oleh jiwanya. Jadi berat dikit, saya mau balik ke kebiasaan lama, akhirnya gagal evolusi. Ya kan? Dia mutar-mutar aja di sini. Nggak terasa sudah 60 tahun. Dia memahami bahwa dia nggak punya waktu jiwa. Dia nggak punya konsep tentang waktu jiwa. Dia hanya punya konsep tentang waktu dunia. Nah, itulah ego itu. Itulah ego. Ya, seperti itu. Jadi dibiasain, kenapa sih saya hidupnya gini-gini aja, itu menunjukkan sudah muter-muter saja pada satu dimensi. Ya sudah muter-muter. Makanya ya sudah, lebih banyak putus asa, lebih banyak survive. Oke, inti dari ego yang narsis selaras dengan menjadi benar. Baik menjadi benar berarti sepakat, maupun menjadi benar dengan menolak
yang lain. Seperti itu. Menjadi benar dengan menolak yang lain. Dengan kerendahan hati, pencari yang serius menemukan bahwa pikiran, walaupun telah mengenyam pendidikan, tidak bisa memecahkan dilema bagaimana cara memastikan dan memvalidasi kebenaran yang membutuhkan konfirmasi dengan pengalaman subjektif dan kriteria objektif yang dapat dibuktikan. Ini banyak poin yang bisa kita bahas, tapi kita coba ambil dulu yang ini. Ciri ego jadi kalau misalnya gini, saya contohin. Hanya yang ada itu hanya yang ada gitu kan. Kita ambil agak yang ada hanya yang ada. Ini kebenaran. Bagaimana ego itu atau yang ada itu hanya satu. Ya, yang katakan tentang Tuhan. Ya yang ada hanya satu gitu. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad. Tapi sama ego itu nanti bisa dirubah. Ditambah lagi dengan hanya boleh ada satu Tuhan. Jadi ego mencari posisi juga dari kebenaran itu. Ya kan? Kalau qul huwallahu ahad itu kan ya memang harus begitu, enggak boleh tambah-tambah, hanya boleh ada satu Tuhan. Karena kata boleh itu di situ ada ego. Ya kan? Akhirnya kan kalau karena ditambahin hanya boleh ada, ya ini menarik perlawanan dari ego itu yang lain. Ya kenapa hanya boleh satu? Padahal redaksi aslinya qul huwallahu dia pakai kul ya. Tapi ego kita itu dia bisa mengubah kebenaran dengan menambahkan kepentingannya ya. Hanya boleh ada satu Tuhan. Nah, ya ini yang bikin ribut. Ya kan? Lahirlah konsep-konsep teologis itu. Hanya boleh ada satu Tuhan. Padahal awalnya itu Allah itu Esa. Nggak usah ditambahin boleh apa nggak boleh, udah itu biarin, itu orang akan apa ya, justru kalau ditambahin boleh itu menarik reaksi ego untuk melakukan perlawanan itu. Akhirnya ribut. Jadi kalau kita menyampaikan dengan ego nanti akan direspon oleh ego juga. Respon oleh ego. Yang kayak begini nih yang harus disadari ya. Gimana manuver ego itu menambahkan kepentingannya pada ayat-ayat, pada
ya ayat ya, atau pada wahyu, dia tambahkan kepentingan. Itu narsis dia. Dia narsis. Dia narsis. Oke. Akhirnya berkumpul lain, masing-masing hanya boleh ada satu Tuhan. Oh iya, Tuhannya siapa? Tuhan ini. Oh iya, boleh. Hanya ini yang boleh ada. Nanti Tuhannya lain lagi. Wah, berkumpul, ribut semua. Karena ada ego di sana. Ego mendapatkan ruang untuk narsis. Ego mendapatkan ruang untuk narsis. Oke. Dengan kerendahan hati, ya walaupun itu pikiran itu telah disekolahkan sampai S3, sampai profesor, tetap saja dia tidak bisa memastikan, memvalidasi kebenaran. Ya ini yang harus diwaspadai ya. Terutama dalam beragama, kadang-kadang kita tidak lagi bisa membedakan mana produk pikiran, ya, mana kenyataan, ya. Mana teori, mana kenyataan itu. Nah, kita lemah di situ. Jadi kebenaran itu tidak bisa dipaksakan begitu saja. Tidak bisa dipaksakan begitu saja. Dia mesti ada konfirmasi dari pengalaman subjektif dan kriteria objektif yang dapat dibuktikan. Seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Yang paling penting itu sebenarnya apa ya? Saya kadang mikir-mikir kenapa sih kita lambat evolusinya gitu ya? Karena memang kita tidak terbiasa dengan wacana gimana sih model realitas itu ya? Model realitas itu seperti apa? Model realitas itu seperti apa? Kita tidak terbiasa. Coba kita gambar lebih bagus lagi dari yang tadi ya. Jadi kita gambar misalnya gini, waktu-waktu jiwa kita ya. Jadi waktu jiwa, waktu fix. Kita gambar begini, waktu relatif, waktu semesta, waktu ya semesta. Lalu waktu abadi. Nah, kita itu kadang-kadang tidak mengerti model semacam ini. Gitu. Bahwa jiwa itu bisa mengalami evolusi. Dari sini, fix, kemudian relatif, kemudian waktu subjektif, kemudian waktu tak kekal itu waktu semesta. Semesta itu tidak kekal. Lalu waktu abadi, hanya waktu abadi inilah. Nah, kita tidak punya model semacam ini, bahwa jiwa kita itu evolusi gitu ya.
kita hanya mengalami waktu dunia. Waktu dunia yaitu masa lalu, past, nol. Tapi nolnya ini N kecil ya. Nol dengan N kecil. N kecil. Lalu masa depan. Kita hanya mengetahui waktu dunia, tidak mengetahui waktu jiwa. Nah, kalau yang makanya dulu ya. Dulu saya pernah protes soal the power of no yang mana nih yang kalian maksud itu. Kalau yang ini no dengan N besar gitu. Jangan-jangan dulu saya pernah protes kan? Ya Mas Jamin ya. Waktu beda bukunya Breaking the Habit of Being Yourself. Ya kan? Dulu saya pernah, tapi kayaknya ya sudahlah, nggak ada yang peduli. Ya sudah gitu. Nggak ada yang peduli dengan itu. Padahal itu penting. Kita jangan sampai itu mengalami no yang ini gitu. Tidak no yang ini. Dan no yang ini itu progresif. Hanya bisa dialami kalau kita mengalami progresif. Nggak bisa kok hanya dengan menyadari sekarang. Sekarang yang mana? Ya, jadi kalau belum sampai jiwanya di sini, ya dia nggak bisa ngalamin. Dia hanya bisa mengalami sebatas sejauh progresif jiwanya gitu. Sebatas progresif jiwanya. Oke. Nah, ya ini kita belajar hari ini ya. Dan kita mesti sadari bahwa apapun yang terjadi di dalam waktu-waktu dunia ini itu hanya dari sini kok. Seluruh waktu dunia itu hanya mencerminkan seluruh nasib ya, pengalaman kita dalam waktu dunia itu hanya mencerminkan waktu jiwa kita. Jadi enggak usah transendensi, enggak usah percepatan biar betul-betul mau dirasain tuh. Ya kan? Biar waktu dunianya penuh dengan penderitaan ya kan. Nanti karma dalam waktu dunia itu diwarisin loh. Tetapi dalam waktu jiwa itu enggak bisa diwarisi. Prinsipnya itu ya. Jadi karma dalam waktu dunia itu bisa diwariskan. Sementara waktu jiwa itu sebenarnya tidak diwariskan. Jadi kalau ayahnya udah sampai di waktu abadi, evolusinya ya, enggak serta-merta anaknya langsung dia mulai dari nol lagi gitu. Tapi yang di sini, oh ini diwarisi nih. Diwarisi di sini. Jadi ya ini menjadi perhatian ya. Menjadi perhatian untuk kita semua. Ayo lakukan percepatan evolusi. Seluruh keluarganya diajak. Jangan sampai enggak ngerti tentang ini gitu ya. Hanya ngertinya tentang ini. Dan harap diingat-ingat bahwa ya nasib kita dalam waktu dunia itu ya warisan dari
waktu jiwa di masa lampau. Tetapi itu kita bisa lampaui. Itu kita bisa lampaui. Coba minta konfirmasinya, clear nggak ini? Ya, kan? Ini sebenarnya materi ini, materi di mentoring ya. Cuman ya paling nggak bisa diberitahu lah. Biar kita itu bisa bergerak bagus untuk cepat-cepat transformasi waktu jiwa biar kita bisa mengubah pengalaman dalam waktu dunia. Oke? Tolong dikonfirmasi jelas apa tidak gitu ya. Oh, clear. Ini yang ikut mentoring semua ini yang clear nih. yang belum. Terus semuanya gitu. 125. Ya, terus. Paling enggak terang benderang alhamdulillah. Jadi ayo, jangan sampai kita itu mewariskan beban jiwa kita ke dalam waktu dunia. Itu nanti kita wariskan kepada seluruh yang lahir itu sedunia. Ya. Ini waktu dunia. Jangan sampai ini makanya kadang-kadang saya paksa kamu belajar, ada jual kambingmu sana, jual sapimu. Soalnya apa? Yaitu karma jiwa, waktu jiwamu itu kamu wariskan sedunia loh. Nah, hanya anak cucumu itu sedunia, sampai Presiden PBB itu pusing mikirin karma jiwa yang diwariskan di waktu dunia. Dicatat oleh sejarah itu. Gitu aja kok nggak mau muter-muter gitu-gitu. Ini di sini pertaruhannya ini. Di sinilah seluruh dunia. Ini waktu dunia. Dalam waktu dunia itu, bentar saya iniin dulu ya. Saya carikan model yang canggih. Saya bikinin. Ntar dulu biar melek. Susah benar sih disuruh percepatan ini gimana? Nah, ini. Nah, ini waktu dunia nih ya. Waktu dunia. Ini waktu jiwa. Ini waktu dunia. Dia bergerak. Mari kita gambarkan yang bagus biar lebih cakep. Biar cepat percepatan evolusi. Jangan lama-lama. Kita di dunia ini terbatas waktunya gitu. Grafik tahun sekarang 2022. Di sinilah ya. 2022. Nah, di sini aku gambarkan ulang waktu jiwa. Fix, relatif, subjektif, tak kekal, abadi. Nah, itu yang ke sini. Ini aku coba perbaiki nih, tambahin ya. Jadi kemarin kami di kantor habis MTLO saya itu diskusi lagi. Gimana ini biar orang mau percepatan sih, kayak nggak sadar amat dia. Sudah waktu dunia itu dia mewariskan ya. Fix, relatif, subjektif, tak kekal, semesta, abadi. Non-dual tuh di sini loh ya, non-dual tuh di sini. Non-dual tuh di N yang ini no dengan N besar. Udah lama kita peringatkan jangan sampai
mutar-mutar di no, tapi no and kecil gitu ya di sini gitu. Tarik napas, lepas. Itu jangan-jangan masih di sini. Ya, harus dibedain gitu. Ini modelnya tak bocorin pokoknya nih ya. Sama materi MTLOC ini. Ini tak kasih gambar waktu. Gitu. Kasih gambar. Aswar 2022. Baik ya. Nah, dunia sekarang ini kan miskinnya minta ampun. Makanya itu saya sengaja atau PCI sengaja cantumkan di bab-bab awal di solving ego itu dengan data dari SDGs. Maksudku itu biar ya siapa tahu ada yang terinspirasi. Data SDGs itu kan mengerikan ya. Wajah dunia hari ini itu mengerikan sekali. Sangat mengerikan. Coba dilihat lagi ya, dilihat lagi pembukaan video di Solving Ego di www.PCI Institute, dibuka lagi. Udah belilah itu 450 biar mudeng betul. Lalu apa yang harus dikerjain gitu loh. Kita itu punya warisan beban dalam waktu dunia. Ini sebentar lagi mau rusak nih dunia ini. Kenapa? Ya gimana nggak rusak, ditambahin terus karma dunia. Kenapa ditambahin? Ya masyarakat dunia di sini terus. Di zona merah ini gitu. Ini zona merah ini yang bawah 2 ini. Zona merah. Nggak sadar dengan anania. Nggak sadar anania gitu. Nggak sadar dengan anania. Kebenaran terbalik. Maka hasil jiwanya itu nanti ditambahkan di sini lagi di karma yang belum, karma masa lalu aja kita belum tuntasin, karma dunia ya. Ya kita hanya mengulangi kesalahan orang dulu gitu. Negara kita ini sebentar lagi hancur ini. Belum menyelamatkan negara yang lain. Nah, kita baru ngomongin yang ini aja ini udah mumet. Baru ngomongin yang satu ini. Nah. Belum ke yang lain. Padahal kalau yang ini hancur, kita juga ikut hancur nih. Jadi kemanusiaan itu nggak bisa lokal. Seluruhnya. Kalau sampai Putin salah nekan tombol, selesai sudah semua. Hancur satu dunia gara-gara jiwanya belum sampai dalam waktu abadi. Pokoknya kalau Putin mau ikut MTLOC gratis. Saya kasih beasiswa malah. Ditambah dengan sapi 2 ekor. Biar oleh-oleh ke Rusia gitu ya. Bahaya Putin. Hurrah! Pokoknya tuh teman-teman pokoknya udahlah anak-anaknya diprogresifin udah. Nabungin 5,5 juta ya kok mahal. Soalnya apa? Kos di dalam karma di sini nih bisa triliunan gitu. Bukan lagi triliun, lihat APBN yang dikeluarkan oleh seluruh negara untuk mengatasi beban jiwa, beban waktu jiwa. Sudah berapa itu? Ya, tuh. Sudah berapa? Indonesia setiap tahun APBN-nya berapa tuh buat ngatasi, buat counterforce beban waktu jiwa. Ayo, coba berapa tuh? Ya, tuh. Pokoknya kalau nggak mudah dengan ini, astagfirullah. Udah ini udah paling canggih ini. Ini kalau saya bocor ini nggak tahu nanti di
Ini udah materi premiumnya itu gini ya. Udah. Sampai waktu abadi pokoknya evolusikan. Biar dunia ini menjadi bayang-bayang surga. Caranya gimana? Di sini nih rajanya ini, Anania. Ya. Anania itu memang tidak kekal, tapi dia mengeras. Anania itu memang nggak kekal, tapi dia bisa mengeras. Nunggu kiamat dia ini. Makanya yang mengeras itu diledakkan pakai trompet biar kiamat. Dia harus dikiamatkan tuh Anania itu. Kalau nggak dikiamatkan dia nggak bisa. Kalau hanya diterapi, udah nggak bisa dia itu. Tetap saja nggak tuntas. Dia harus kiamat. Nggak boleh dilap-lap toh. Oke ya, ini mudah-mudahan dengan visualisasi hari ini itu udahlah, semua cepat evolusi sampai waktu abadi. Sampai waktu abadi. Ini progresif ya, progresif, waktu progresif. Waktu jiwa itu waktu progresif. Saya bikinin yang bagus. Waktu jiwa, waktu progresif jiwa, waktu jiwa. Mana ini ya? Waktu progresif. Nah, dah canggih sudah ini ya. Nah, setelah di waktu abadi, baru turun lagi dia. Turun untuk menulis kembali sejarah dunia. Ditulis dengan ruh dari waktu abadi. Ditulis dengan dari sifat-sifat Tuhannya. Gitu. Di waktu abadi inilah itu kesadaran non-dualitas. Tadi waktu abadi inilah kesadaran non-dualitas. 700 plus. Makanya sejak awal sebelum ada PCI masih Power Force, udah gaungnya itu 700 plus. Malah dibully. Oh, sorry, 700 plus. Jangan nggak sadar waktu jiwa, ayo. Ngapain? Sudah ada wahyu, sudah ada agama. Kalau nggak sampai waktu abadi kebangatan. Ya, sudah ada Rasul dan para pewarisnya. Ya, itu. Kalau evolusi tidak sampai waktu abadi, ya ngapain? Berarti kan ya gagal kita punya Rasul itu. Terutama orang Islam ya, orang beragama lah ya pada umumnya. Ya ini nubuah Rasulnya itu diperagakan dengan percepatan progresif waktu abadi biar iya benar ya Rasul ini. Kenapa? Lihat tuh umatnya. Menulis karma dalam waktu dunia dengan kualitas surga. Ya, tuh. Ya seperti itu mestinya itu. Saya membayangkan agama itu nggak usah ribut ngurusin apa-apa dalam waktu dunia. Beresin gitu ya. Beresin. Langsung dapat jodoh orang Rusia. Apaan dapat jodoh orang Rusia? Susah rayunya. Nggak usah. Kembaliin. Nggak usah susah rayunya. Udah. Bisa ribut tiap hari nanti. Dah, cukup orang Indonesia aja. Iya, lebih banyak, tapi sulit ngomongnya. Sulit ngomongnya. Oke. Oke ya. Nah, kalau pakai bahasa Muna mau saya ya. Oke, ini pokoknya ini ya. Pokoknya spirit masing-masing beragama itu harus keren-kerenan fitur. Ayo, siapa yang keren jiwanya? Buktiin Rasulnya itu kan. Untuk menulis ulang takdir dalam waktu dunia sesuai dengan
gambaran surga. Nah, itulah agama di masa depan yang menang itu yang ini gitu. Ya, mari berjuang, berlomba-lomba gitu ya. Berlomba-lomba. Ayo kita percantik dunia ini dengan ruh dari jiwa waktu abadi. Ruhnya Nabi kita kan gitu. Mestinya begitu dong. Jangan diam-diam baik, sibuk. Orang kemudian tuh lebih takut tidak mendapatkan pekerjaan di sini. Lebih takut tidak mendapatkan pekerjaan di sini daripada tidak mengalami pencerahan. Apaan sih? Kalau tidak mengalami pencerahan, tujuanmu dilahirkan itu tidak tercapai gitu. Karena setiap jiwa itu dilahirkan biar mengubah takdir ini gitu loh. Mengubah, memberi ruh waktu dunia dengan ruh dari sifat-sifatnya. Kan mestinya begitu setiap orang tuh. Punya spirit itu, udah pasti dia jenius tuh. Ya, kan? Oke ya. Pokoknya dilihat lagi itu pembukaan di Solving Ego, nabung-nabung ya. Biar wacananya enggak hanya waktu dunia aja yang dibahas. Iklim Hakim, Denis Cadel, siapa lagi yang rame hari ini ya. Udah ini diurus. Mbah-mbah kita yang dulu belum tuntas mengurus ini, kita lanjutkan. Mbah, saya lanjutkan tugasmu. Ya, saya lanjutkan. Saya akan tiupkan ke ruh dunia, ke waktu dunia ini, ruh dari sifat-sifatnya. Biar Mbah dapat jariah, kan begitu. Seperti itu. Begitu ya. Pokoknya ini sangar lah pagi ini ya. Gimana nggak sangar? Materinya inti. Ya. Oke ya, oke itu. Udah ini udah jam 8 ya. Nanti saya ada kelas MTLOC. Pokoknya kalau ada MTLOC titik balik perubahan sampai dia mulai jam 7 ya. Kalau enggak ada acara berarti jam 8. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita percepat yang ini deh ya, pencerahan sehingga bisa meniupkan ruh dunia itu dengan ruh dari sifat-sifatnya. Itu dulu saya masih dengar ya, doanya ibu saya itu pokoknya kamu kalau bisa didoain pas mandi. Kamu tiupkan ke ruh, ke waktu dunia itu ruh dari nabimu. Wah, canggih ya. Ya, ruh dari nabimu. Wah, siap gitu. Dari kecil didoktrin gitu. Yes, pokoknya kamu hidup di dunia itu biar bisa mewarnai dunia dengan ruh dari nabimu. Itu masih ingat betul saya doa ibu saya. Tiap pagi dimandiin, makanya sampai kelas 6 tuh dimandiin pakai doa begitu gitu. Doanya itu tuh dia tuh. Bismillah udah gitu ya. Ini penting juga nih buat anak-anak gitu ya. Buat orang tua ya, anak-anaknya diberi pengertian ya kurang lebih seperti ibu saya tadi. Nanti kamu warnai dunia dengan ruh dari nabimu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman alumni MTLOC bisa riset ya. Silakan japri untuk linknya nanti jam 10 insya Allah. Teman-teman yang lain kita bertemu besok pagi jam 7 ya. Titik balik perubahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.